Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Infem sudah mengajak saya untuk sharing dalam sesi Cutway kali ini. Senang sekali saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu. Izin kali ini saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Aulia dari Digital Transformation Office atau kita sebutnya DTO dari Kemkes. Nah, mungkin pertama-tama saya izin mengenalkan dulu tentang DTO ini. Karena kan DTO ini merupakan satuan kerja yang baru, mungkin Bapak Ibu juga bingung ya, kaget gitu tiba-tiba, apaan sih ini tiba-tiba ada DTO gitu, terus DTO tiba-tiba ikut gitu kan. Ya, jadi Digital Transformation Office ini adalah satuan kerja baru yang dibentuk di bawah Sekjennya Kemenkes. Dan kita ini bertujuan untuk melakukan 4 visi ini. Jadi mulai dari membuat integrated national health data, jadi konsolidasi dan integrasi data kesehatan dalam satu data warehouse, dalam mendukung pengambilan keputusan. Kemudian kita juga berfokus untuk analytics environment, jadi untuk reliable decision making. Dan kita juga akan membuat sistem-sistem yang user friendly, jadi user friendly digital environment, supaya ini memudahkan dari sisi user, juga untuk upscaling digital capacity. Nah, untuk struktur organisasi DTO itu seperti ini kira-kira. Jadi kita berada di bawah Sekjen dengan Chief Digital Transformation Office kita ada Pak Setiaji. Pak Setiaji ini dulu ada di Jabar Digital Service, juga Jakarta Smart City. Jadi di dalam DTO ini nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan berbagai macam orang, mulai dari engineering-nya atau kita sebut biasanya orang IT ya, orang data, terdiri atas dari data analis, data engineer, kemudian ada data quality officer, kemudian yang mengerjakan desain ada UI designer sama UX designer. Kemudian di bagian produk ada product manager dan product analis. Kebetulan saya di bagian produk, di bagian product manager. Jadi saya kerjanya ini menganalisis suatu sistem itu butuhnya fitur-fitur apa aja sih, terus kita gimana caranya supaya sistem ini bisa dibentuk menjadi user friendly, mudah bagi user, kemudian bagaimana untuk pengembangannya, untuk diskusi, untuk kolaborasi bersama tim engineering. Kemudian terdapat juga untuk people management-nya, kemudian ada untuk implementation-nya ada program manager dan program analis. Kemudian dari segi konten, ini biasanya yang megang sosial media nih kayak Instagram atau YouTube gitu-gitu ya. Ini ada content strategist dan content officer. Kemudian ada customer operations sama GA officer. Nah, untuk DTO ini memang kebanyakannya non ASN, tapi ada juga yang ASN. Jadi kita di-hire sebagai tenaga ahli. Nah, ini adalah perencanaan untuk transformasi sistem kesehatan 2021 sampai 2024, terdiri atas 5 RPJMN dan 6 pilar transformasi. Ya, jadi dengan visinya itu sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, dengan hasil sistem kesehatan itu untuk meningkatkan kesehatan ibu anak, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, gerakan masyarakat hidup sehat, dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Kemudian, untuk kategori program utamanya sendiri, kita ada 3, jadi transformasi layanan primer, yang terdiri atas edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Kemudian ada transformasi layanan rujukan dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Kemudian untuk enabler mendasarnya kita ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya di DTO ini, Bapak Ibu, kita kelompok kerjanya ini dibagi menjadi 7, atau kita biasanya sebutnya dengan tribes. Jadi ada pelayanan kesehatan primer, kemudian ada pelayanan kesehatan sekunder, ketahanan kesehatan, resiliensi farmasi dan alat-alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan sistem internal Kemkes. Nah,
Untuk saat ini, mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan sistem-sistem yang ada di tribe ketahanan kesehatan ini. Jadi tribe ketahanan kesehatan ini dibentuk atas dasar salah satunya karena COVID juga, tapi untuk kedepannya nggak akan hanya menangani hanya sekitar COVID aja. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di tribe ketahanan kesehatan ini ada NAR, Silacak, Peduli Lindungi, Siranak, Isoman, dan website vaksin luar negeri. Nah, nanti Bapak Ibu, di setiap tribe ini atau di setiap kelompok kerja ini akan terdiri dari orang-orang yang berbagai macam juga. Jadi contohnya nanti di pelayanan kesehatan primer akan ada product manajernya sendiri, program manajernya sendiri, kepala kelompok kerjanya sendiri, sama dengan di pelayanan kesehatan sekunder dan ketahanan kesehatan. Nah, kebetulan saya sekarang memegang untuk product manager di ketahanan kesehatan, terutama untuk Silacak, dan setengah memegang untuk Peduli Lindungi. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu semua, soal integrasi NAR, Isoman, Silacak gitu ya. Kenapa data yang masuk ke Silacak ini bisa beda dengan data rilis gitu. Terus kayak ada juga data-data yang di Silacak udah masuk tapi di NAR pas dicek nggak ada gitu ya. Nah, jadi izin menginformasikan Bapak Ibu untuk integrasi NAR ke Silacak. Sebetulnya itu tidak langsung dari NAR kirim ke Silacak, tapi ada perantaranya. Nah, perantaranya ini adalah sistem isoman. Jadi juga yang biasanya membuat banyak orang bingung gitu loh, kenapa pakai isoman gitu? Bukannya isoman itu sistem telemedicine. Memang betul, isoman itu awalnya dibuat untuk telemedicine, tapi di dalam isoman itu ada sistem manajemen pesan WhatsApp-nya Kemenkes. Jadi kalau Bapak Ibu menerima WhatsApp dari WhatsApp-nya Kemenkes, itu dikirim dari sistem isoman. Jadi proses alur integrasi datanya itu seperti ini, dari NAR itu akan dikirim dulu ke isoman dengan data kasus positifnya itu difilter berdasarkan 5 poin berikut. Yang pertama, NIK-nya harus valid. Kedua, kasus konfirmasi positif, jadi dia sudah tercatat sebagai kasus konfirmasi dari PHLC. Jadi ini termasuk yang PCR dan antigen, pokoknya kita hanya menerima jika dia positif dari PHLC, maksudnya jika dia merupakan kasus konfirmasi dari PHLC, maka akan dikirim. Kemudian tanggal lapor itu hanya 1 hari ke belakang, dan atas NIK tersebut ada tanggal lahir dan alamat domisili memiliki kode desa yang valid. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga, datanya itu dikirimnya kapan, Mbak? Nah, dari PHLC, begitu datanya sudah menjadi kasus konfirmasi, itu akan dikirimkan secara real time ke isoman. Mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau sekarang isoman itu mengirimkan daftar kasus konfirmasi ke Dandim, kemudian ke Kapolres, ke Dinkes Kabupaten Kota setiap harinya. Nah, kalau misalnya data yang dikirimkan melalui WhatsApp, yang melalui file PDF, itu memang dikirimkan setiap sekitar jam 4 pagi. Dan yang ada di file PDF itu adalah data yang dirilis hari sebelumnya, jadi hari kemarin. Tapi kalau data yang masuk ke Silacak, itu adalah data real time. Jadi begitu dia kasus terdetek sebagai kasus konfirmasi dari PLC, dia akan masuk ke Silacaknya real time. Jadi biasanya yang PDF itu justru telat, karena kan dia baru, kalau misalnya dia dirilis hari ini, berarti dia baru besok ada di PDF gitu. Nah, kemudian ini yang sering jadi pertanyaan juga, kenapa begitu sampai ke Silacak, puskesmasnya ini suka pada nyasar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, data dari isoman ini kan diambil dari NAR. Dari NAR itu, datanya itu kita kan mengisi profil, kemudian alamat sesuai KTP dan alamat domisili. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya alamat domisili dan alamat KTP itu diisinya sampai tingkat kelurahan. Jadi kita isikan provinsinya, kabupaten kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, tapi tidak ada pilihan puskesmas dari NAR. Nah, dari isoman ke Silacak, kemudian gimana nih pembagian puskesmasnya? Karena kan dari NAR tidak ada data puskesmas. Jadi dari isoman ke Silacak itu akan dilakukan pembagian puskesmas secara acak dan merata berdasarkan kecamatan domisili. Contoh, misalnya di Jakarta Pusat ada kecamatan A ini memiliki 50 puskesmas. Kemudian kasus konfirmasinya ada 20 yang masuk ke isoman. Nah, dari 20 tersebut akan dibagi merata ke 5 puskesmas, jadi satu puskesmas dapat 4.
dapat 4 kasus konfirmasi. Nah, kenapa Mbak dilakukan seperti itu gitu? Bukannya kalau kayak gitu banyak yang nyasar. Nah, betul, karena ya pertama tadi data dari NAT itu tidak termasuk dari data dari puskesmas. Jadi kita juga nggak bisa menentukan sebetulnya dia itu masuknya ke puskesmas mana gitu kan. Nah, kemudian saat ini sistem itu tidak mempunyai pemetaan wilayah kerja di puskesmas. Ini juga yang menjadi tantangan bagi kami, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membantu saya untuk memberikan masukan ya untuk solusinya lebih baik seperti apa. Karena kemarin kebetulan saya juga sempat memikirkan gimana kalau misalnya kita assign puskesmasnya itu misalnya hitung dari radiusnya gitu. Jadi misalnya alamat dia dari puskesmas apa, dia radiusnya seberapa jauh gitu. Jadi nanti dipilih yang radiusnya paling dekat dengan puskesmas mana. Tapi setelah saya konfirmasi ke tim, ternyata kan pembagian wilayah kerja puskesmas itu yang benar-benar tahu itu kan sebenarnya puskesmasnya gitu. Jadi sebenarnya kita ambil berdasarkan radius untuk diotomatisasi juga belum tentu bisa. Nah, setelah dilakukan filter data ini dan pembagian puskesmas, baru data itu masuk ke Silacak. Jadi begitu Bapak Ibu, kenapa alasannya dari NAR itu tidak semua data masuk ke Silacak. Nah, ini mungkin beberapa permasalahan integrasi NAR isoman Silacak yang saya ketahui, nanti mungkin bisa minta tolong ditambahkan ya, karena ini saya nulisnya 4. Jadi problem pertama ya tidak semua kasus konfirmasi masuk ke Silacak. Terdapat perbedaan antara data rilis dan data Silacak. Mungkin ini problemnya karena tadi integrasinya real time. Jadi begitu data kasus konfirmasinya sudah dianggap kasus konfirmasi dari PHLC, dia langsung masuk ke Silacak gitu. Kemudian ini data nyasar, kecamatan sudah benar, tapi puskesmasnya salah. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi memang kita dari isoman itu assign puskesmasnya secara pembagiannya itu secara merata berdasarkan kecamatannya. Kemudian ada juga yang data nyasar karena berbeda dengan domisili sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya data nyasar yang beda wilayahnya bisa sampai beda provinsi ini, itu akibat alamat domisilinya itu disamakan dengan KTP dinar. Jadi petugas lab itu inputnya ya udah berdasarkan alamat KTP aja gitu ya. Mereka jarang sekali menanyakan alamat domisili, sehingga banyak sekali alamat domisilinya yang tidak masuk ke NAR. Kemudian untuk kasus konfirmasi sudah masuk ke Cilacap, padahal dinar tidak ada. Ini ada beberapa kasus juga yang seperti ini. Ini karena akibat integrasi real time tersebut. Jadi misalnya dia positif dari PLC udah menjadi kasus konfirmasi masuk ke Cilacap, kemudian ternyata salah masukin, harusnya dia negatif. Begitu misalnya datanya, atau misalnya salah masukin NIK gitu ya. Kemudian dari NAR datanya dihapus, ya tapi udah keburu masuk gitu ya ke Cilacap gitu. Nah, untuk upaya yang sedang kami lakukan untuk perbaikan NAR isoman Silacak ini, pertama-tama itu ada evaluasi integrasi antara NAR isoman Silacak. Jadi kami akan melihat seberapa persen sih data yang masuk dari NAR ke Silacak yang berhasil masuk dan berapa persen yang tidak, berapa persen yang terfilter sehingga dia tidak masuk. Nah, kemudian untuk NAR sendiri, kami sekarang sedang melakukan perbaikan NAR. Jadi nanti antara NAR antigen dan NAR PCR itu akan disatukan dalam satu sistem. Kemudian untuk desainnya kami buat supaya petugas itu lebih terpancing untuk input alamat domisili. Kemudian kami sedang melakukan produk analisis juga. Jadi kami kemarin mendiskusikan sebenarnya salah satu solusi supaya masyarakat itu terdata alamat domisilinya, yaitu masyarakat yang akan melakukan swab, dia mengisi form khusus. Jadi misalnya katakanlah misalnya formnya ada di Peduli Lindungi gitu ya, buat daftar swab gitu. Nah, nanti di form khusus tersebut datanya akan dikirim ke NAR. Jadi nanti petugas nggak perlu input data, misalnya cuma perlu cari NIK-nya, alamat domisilinya udah ada gitu, sesuai dengan yang diisi oleh orangnya. Kemudian ini juga opsi lainnya adalah penambahan pilihan puskesmas pemantau dinar. Jadi nanti dinar misalnya disubmit selain tadi kecamatan, kelurahan, ada puskesmasnya juga. Harapannya kalau misalnya ditanyakan ada pilihan puskesmas, mungkin tugasnya bisa nanya gitu ya ke orang. Misalnya Pak, Bu, puskesmas yang paling dekat sama rumah Bapak Ibu apa gitu. Jadi diharapkan sih sebenarnya bisa mengurangi kejadian salah puskesmas gitu. Nah, ini
integrasi dari sistem-sistem yang tadi di kelompok kerja ketahanan kesehatan yang kita punya. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang sudah sangat familiar tentu saja dengan Silacak ya. Nah, sekarang ini kan di Peduli Lindungi, Bapak Ibu sekarang udah tahu kalau misalnya ada statusnya itu sekarang ada 4 macam. Ada hijau, kuning, merah, sama hitam. Nah, untuk orang yang statusnya hitam, itu berarti terdata sebagai kasus konfirmasi atau kontak erat. Data kontak eratnya didapat dari mana? Dari Silacak. Jadi dari Silacak itu dikirim ke Peduli Lindungi sebagai kontak erat, sehingga dia statusnya hitam. Nah, kapan dia statusnya kembali seperti semula gitu, nggak hitam lagi? Kalau di Silacaknya entry test dan exit test sudah negatif, atau kalau dia sudah selesai 14 hari pemantauan tanpa entry test dan exit test, maka di Peduli Lindungi dia kembali lagi menjadi seperti biasa. Nah, ini kemarin saya diminta juga untuk sharing, tadi selain misalnya Silacak sama Peduli Lindungi, apa integrasinya tuh apa lagi gitu ya, karena sekarang jadinya banyak integrasi antar sistem. Jadi selain Silacak yang integrasi ke Peduli Lindungi, tentu saja kita tahu ada NAR yang integrasi ke Peduli Lindungi. Jadi untuk mengirim data hasil swab, PCR atau antigen, dia negatif atau positif, itu juga akan dikirim ke Peduli Lindungi. Nah, kemudian untuk rencana ke depannya juga kita akan melakukan integrasi dengan DIVOC, jadi Digital Infrastructure for Vaccination Open Credentials. Ini adalah standarisasi QR Code vaksin internasional, dan juga sistem informasi karantina untuk ini integrasi di pintu masuk. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit tentang kriteria warna hasil scan Peduli Lindungi. Jadi ada yang hijau. Yang hijau ini buat yang sudah 2 kali vaksin, terus dia tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat. Kemudian dia untuk juga orang yang dalam 2 kali 24 jam sebelumnya PCR-nya itu negatif, atau 1 kali 24 jam antigennya negatif. Terus kalau misalnya kuning, baru vaksin 1 kali, ini saya nih baru vaksin 1 kali. Atau dia penyintas, kurang dari 3 bulan tidak ada data bahwa dia positif atau kontak erat. Nah, ini untuk yang merah, ini yang belum vaksin, dan tidak ada data bahwa dia positif atau kontak erat. Kemudian untuk yang hitam, ini yang positif COVID dan kontak erat. Nah, kemudian untuk integrasi sistem yang di atas ini, kita sedang mengupayakan untuk semakin lebih optimal. Yang pertama itu kita sedang melakukan standarisasi interoperabilitas data menggunakan HL7 Fire. HL7 Fire ini adalah standarisasi untuk interoperabilitas data. Nah, ini tadi yang rencana integrasi dengan DIVOC, jadi International Vaccine Certificate. Kemudian ini juga untuk Bapak Ibu mungkin sering mengalami kendala bahwa NAR itu kayak saya sering down gitu ya. Terus udah gitu kan nanti apa namanya, orang-orang itu jadi komplain gitu karena mereka misalnya jadi nggak bisa terbang atau segala macam. Nah, untuk kedepannya kita akan rencanakan untuk migrasi NAR ke multi cloud infrastructure. Ini contohnya kayak misalnya Google Cloud Platform. Dengan diharapkan, jadi dengan dipindahkan ke multi cloud infrastructure ini diharapkan kapasitas server semakin besar dan semakin stabil. Jadi semakin apa ya, untuk aplikasinya sendiri semakin stabil dan tidak mudah down. Kemudian ini juga penting penambahan SDM DTO karena saat ini tim DTO ini baru sedikit sekali, Bapak Ibu, mungkin sekitar 30 orang. Jadi karena kami juga satuan kerja baru, jadi kami masih melakukan adaptasi juga dengan subdit-subdit lainnya seperti itu. Kalau misalnya sharing dari saya, mungkin sekian Pak Thomas. Kita bisa lanjut mungkin ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi.